Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk tanpa pernah bosannya terus-menerus mengkaji ayat-ayat Allah tentang pendidikan, tentang keluarga, tentang anak-anak kita. Ayah bunda sekalian, tadi saya sengaja mengatakan semoga kita tidak bosan, ya, karena ilmu tentang keluarga ini sifatnya fardu ain, ya. Makanya adanya di bab agama, bukan di bab psikologi, bukan di bab fisika, bukan bab biologi gitu ya. Ini bukan di sosiologi atau antropologi. Ilmu-ilmu tentang keluarga, suami, istri, anak dan sebagainya itu adanya di ilmu agama, ya, di dalam buku-buku agama, karena sifatnya fardu ain mempelajarinya. Sementara barangkali kayak kedokteran, psikologi, politik, antropologi, fisika, kimia, biologi adalah ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya, yang menjadi kewajiban kolektif bukan kewajiban pribadi. Dan kemudian kepada para ayah saya juga selalu mendorong-dorong untuk ajaklah ayah-ayah yang lain untuk terus mengkaji ilmu ini. Karena sampai detik ini saya menganggap para ayah itu terlalu sombong, ya, terlalu sombong untuk mengikuti kajian-kajian keluarga, ya. Sehingga kita bersyukur untuk para ayah yang sudah memiliki satu kesadaran. Tolong tebarkan kesadaran ini kepada ayah-ayah yang lain, ya. Karena saya melihat begitu banyaknya kasus dalam keluarga yang muncul, dan saya melihat penyebabnya ada pada ayah, ya, pada ayah. Belakangan, kenapa saya melihat banyak kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh para istri. Tapi setelah saya gali-gali, tetap penyebab awalnya itu ayah, gitu ya. Tapi masih saja angkuh dan sombong untuk gak mau belajar ilmu tentang keluarga. Karena saya sadar perempuan ini makhluk setia, saya tahu betul dia makhluk setia, hatinya nggak bisa dibelah. Lain sama cowok, ya, cowok itu hatinya bisa dibelah 100 gitu loh, bisa mencintai 100 perempuan lain tanpa kehilangan cintanya sama istrinya. Tapi kalau istri nggak bisa. Kalau dia sudah mencintai si B, berarti dia udah nggak cinta sama si A. Dia hanya bisa pindah ke lain hati, membelah hati itu nggak bisa. Masalahnya apa? Karena hati si wanita ini gagal digenggam oleh suaminya, sehingga terlepas, pindah ke laki-laki lain. Dan perempuan kalau udah ada masalah dalam keluarga, dia nggak akan curhat ke perempuan lain, dia akan curhat ke laki-laki. Karena apa? Dia bukan sekedar butuh solusi dan jawaban, dia butuh pegangan yang baru masalahnya. Kenapa hatinya nggak digenggam sama suaminya gitu? Walaupun kasus perselingkuhan yang banyak saya dapati sekarang adalah pada perempuan, pada istri, tapi saya sadar aslinya perempuan itu makhluk setia. Kadang-kadang masalahnya sederhana. Dari mana mulainya? Dari ma'isyah. Mulai suami gagal memenuhi ma'isyah keluarga secara ma'ruf, istri diminta cari duit. Ketika dia cari duit, sebenarnya respeknya saya sama suami udah mulai hilang. Mulai hilang respeknya sama suami tanpa dia sadari. Di tempat kerjanya dia ketemu dengan laki-laki lain pada saat respeknya pada suaminya sudah hilang. Mulai dari rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Dan para suami begitu awam tentang hal-hal yang kayak begini, tapi masih begitu sombong untuk mau belajar tentang ilmu-ilmu berkeluarga, ya. Menganggap remeh soal maisha. Akhirnya suami ngadu,
Salahku kan kecil, cuman Maisha, kenapa dibalas dengan besar, selingkuh? Enak aja bilang salah kecil. Kita suka keliru menilai besar kecil ya. Sama dengan sebuah kisah ya, yang dikisahkan dalam satu dialog hadis. Dipilih 3, seorang laki-laki dipaksa memilih 3, berzina, membunuh seorang anak, atau minuman keras. Yang paling enteng aja deh minum. Padahal itu induknya dosa, minum itu. Dianggap itu paling enteng, ya, paling enteng. Dia minum. Begitu dia minum, syahwat muncul. Dia zinai juga akhirnya si perempuan. Selesai dia zinai perempuan, bahwa dia sadar perzinahan itu diintip oleh anak kecil adik. Dia bunuh juga tuh akhirnya. Maisha itu hal kecil. Kalau hal kecil kenapa? Baru beberapa menit kita ijab kabul, kau udah baca siwot taklik gitu. Jika saya 1 tidak meninggalkan istri 2 tahun lamanya, 2 tidak menafkahi istri dengan ma'ruf 3 bulan lamanya, toleransinya cuma 3 bulan loh ya. Ketiga, mengabaikan dan mengacuhkannya. Keempat, melukai dan menyakitinya. Jika istri saya tidak ridho, dia melaporkan pengadilan agama, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Dan istri saya akan membayar iwak ya, sebagai khuluknya gitu ya. 10.000 rupiah atau sekarang berapa nilainya? Nah kadang-kadang itu ya. Nah baik, hari ini kita akan membahas satu tema. Ini baru pertama kalinya saya launching di sini ya, tapi soft launching dulu. Satu tema baru, sama sekali baru, belum ada dalam literatur apapun, itu tentang brothering. Ya, pelengkap dari parenting, ya. Dan ini gak kalah kerennya, ini bagaimana kakak mendidik adik, teman mendidik teman, ya, tentang brothering. Ya. Secara online saya sudah sampaikan di 2 kali pertemuan, tapi secara offline baru sekarang. Dan saya baru menyebutnya filosofi of brothering karena materinya belum terlalu lengkap, tapi insya Allah Agustus sudah lengkap lah, 10 materi ya. Saya sengaja mengutip satu kisah dalam surat Yusuf. Surat Yusuf ini disebut dalam Al-Quran sebagai ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah. Satu surat isinya kisah dan hanya tentang Nabi Yusuf. Ya beda dengan surat-surat yang lain ya. Kisah Nabi Musa ada di beberapa surat, sepotong di sini, sepotong di sana ya. Tapi kalau tentang Nabi Yusuf ini hanya 1 surat, dan dari awal sampai akhir hanya tentang Nabi Yusuf. Diceritakan Nabi Yusuf bermimpi. Dia cerita kepada ayahnya, ya ayahnya, aku bermimpi 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. Kata ayahnya Yakub alaihissalam, hai Yusuf, jangan kau ceritakan ini kepada saudara-saudara, agar kamu tidak dibully, kira-kira gitu. Rupanya suatu ketika saudara-saudara Yusuf mengajak Yusuf bermain-main ya. Dunia anak memang dunia bermain, walaupun sekarang ada ajaran parenting yang mengharamkan bermain ya. Padahal dunia anak adalah dunia bermain. Yusuf kebetulan 12 bersaudara, tapi saudara kandungnya cuma 1, yaitu Bunyamin. Ya sisanya saudara tiri. Rupanya kemudian beliau dibully, dimasukkan ke dalam sebuah sumur kering. Lalu kemudian saudara Yusuf sengaja merobek-robek baju Yusuf, gamisnya Yusuf, seakan-akan dimakan serigala, dipakaikan darah palsu, lalu dilaporkan bahwa kami lalai, Yusuf dimakan serigala. Lalu Yusuf diambil oleh pedagang yang lewat, dijual di pasar budak, dibeli oleh raja, dijadikan anak angkat oleh Zulaikha, kemudian difitnah. Fitnahnya berhasil dibatalkan, tapi Yusuf memilih masuk penjara gitu ya, karena godaannya begitu besar. Yusuf pun ngaku dalam surat Yusuf ya,
Seandainya tak ditolong Allah, aku juga udah kepengen ngikutin maunya Zulaikha. Ya, yang namanya godaan seksual itu memang luar biasa, apalagi beliau digoda terus kan kemari gitu ya. Di penjara beliau mendengarkan mimpi raja. Dia takwilkan mimpi raja, dia diminta mewujudkan mimpi raja. Pada saat itulah mimpi Yusuf tercapai, yaitu 11 saudaranya, ayahnya dan bundanya sujud kepadanya. Di sini kita lihat, maka justru bullying dari saudara-saudara Yusuf lah yang akhirnya mewujudkan mimpi Yusuf. Jangan pernah menganggap remeh interaksi antara saudara, walaupun bentuknya bully. Bagi kita bully, di sisi Allah itu pendidikan, jangan lupa. Ya. Nanti kita akan lihat betapa dahsyatnya. Kenapa saya sengaja desain konsep baru namanya brothering. Ya. Ayah bunda sekalian, kita sering kali mendengarkan istilah persaudaraan, nama organisasi yang awalnya pakai persaudaraan. Ada apa dengan persaudaraan? Kenapa istilah ini begitu gandrung dipilih orang untuk menggambarkan sebuah keakraban, sebuah kedekatan, kelekatan, persatuan, ya. Dan kita justru melupakan hakikatnya. Yang kita cerita cuma pusing ngadapin kakak sama adek berantem dulu gitu ya. Itu aja kita keluhkan setiap saat. Karena sesama mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama mukmin itu bersaudara. Kenapa sih disebut bersaudara? Ikhwah. Ya. Karena memang persaudara itu ikatan yang paling kuat. Gak ada yang lebih kuat daripada ikatan persaudaraan, ikatan darah itu ya. Sampai-sampai suatu ketika Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, tadi malam aku bermimpi menggendong Aisyah. Rupanya Abu Bakar paham makna mimpi ini, yaitu bahwa Rasulullah menginginkan Aisyah menjadi istrinya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, bukankah kita itu bersaudara, dan bersaudara tidak boleh saling menikahkan? Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, kita bersaudara dalam iman, bukan bersaudara dalam darah, sehingga masih boleh saling menikahkan. Lalu dinikahkanlah Aisyah yang masih kecil ketika itu dengan Rasulullah. Karena masih kecil jadi nggak langsung nyampur ya, tetap Aisyah di rumah orang tuanya sampai ketika pindah ke Madinah dan sudah balik baru mereka bersatu. Ya Rasulullah, bukankah kita ini bersaudara? Dan bukankah bersaudara itu dilarang saling menikahkan? Jadi begitu kuatnya arti persaudaraan ini ya, ikhwah itu ya. Ikhwan, akhwat, dan kita terbiasa menggunakan istilah-istilah itu walaupun dituduh kadrun kayak gitu ya. Kadal gurun tuh mau ikhwan akhwat gitu ya. Nah, ayah bunda sekalian, jadi ini sebuah peristilahan yang dahsyat sebenarnya, ikatan darah ya. Sehingga kemudian banyak ikatan kelompok yang menamakan dirinya persaudaraan. Persaudaraan Haji Indonesia. Yang paling terkenal barangkali organisasi di dunia ini persaudaraan Muslim, ya, Ikhwanul Muslimin gitu ya. Ada lagi ikatan persaudaraan Batak, misalnya ikatan persaudaraan Minang, ikatan persaudaraan Bugis gitu ya. Mereka gandrung sekali menggunakan kata-kata persaudaraan, karena ini memang kalau ingin memberikan image begitu dekatnya, begitu lekatnya, begitu akrabnya, maka gunakanlah kata persaudaraan. Ya, gunakanlah kata persaudaraan. Tapi kita sendiri melihat persaudaraan itu dengan pusing gitu ya. Itu bicara tentang kakak adik cekek-cekekan, bayangannya itu kayak begitu. Karena ikatan darah itu memang ikatan batin.
ikatan yang bahkan diikatkan lewat firasat antar saudara. Bahkan kalau orang kembar ya kayak Kak Seto dan Kak Seno gitu ya, itu Kak Seno di Surabaya sakit, Kak Seto ikut sakit kok di Jakarta gitu. Padahal jauh tuh, yang satu dokter, yang satu psikolog. Ikatan batin itu begitu kuat. Bahkan di teori psikologi pun, dalam penelitian psikologi pun dikatakan mereka itu kayak saling panggil memanggil dalam hati orang bersaudara itu. Makanya orang bersaudara yang mereka terpisahkan sejak kecil dan gak saling kenal mengenal itu juga kayak saling panggil memanggil, kayak ada daya tarik magnet di antara mereka untuk saling berdekatan. Itu penelitian psikologi sekuler ya. Psikologi sekuler pun mengakui hal itu. Banyak kasus-kasus incest ya, saudara kandung berpacaran, itu susah banget, kalau menurut penelitian susah banget dipisahkan. Padahal udah diingatkan, setelah kami teliti, itu saudara kandung kamu, jadi kamu gak boleh pacaran sama dia. Gak bisa. Begitu kuatnya, karena mereka itu seperti begitu ketemu kok kayak ada magnet untuk membuat mereka itu saling melekat ya, kayak magnet. Akhirnya mereka berdekatan, pacaran. Begitu belakangan ketahuan saudara sekandung dipisahkan, nggak mau, terjadilah incest. Makanya ajaran Islam itu luar biasa. Jangan pernah memutus nasab. Makanya anak angkat pun nggak boleh dinamakan dengan nama bapak angkatnya. Zaid bin Harisah tetap Zaid bin Harisah, nggak boleh Zaid bin Muhammad ya. Walaupun Zaid itu anak angkat dari Rasulullah, nggak boleh dinamakan Zaid bin Muhammad. Pernah dinamakan begitu, lalu Allah tegur, nggak boleh. Karena nasab itu yang akan mengingatkan, oh ternyata kita saudara. Supaya nggak terjadi kasus incest tadi. Ikatan persaudaraan itu ikatan batin, dalam banget. Udah dipisahkan jauh-jauh. Mereka itu kayak saling panggil memanggil untuk bisa segera bertemu. Akhirnya ketemu, saling tertarik, kebetulan beda jenis, salah satu laki satu perempuan, mereka pacaran, bahkan menikah. Begitu diingatkan bahwa kalian bersaudara, itu susah banget dipisahkannya. Makanya di antara identifikasi nasab itu adalah jangan putuskan nasabnya dengan bapaknya. Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan. Sehingga dengan demikian segera ketahuan, oh kita saudara, ya udah saudara. Maka ikatan kuat setelah ikatan iman itu ikatan darah. Kakak dengan adik, saudara dengan saudara. Sehingga akan banyak rahasianya di balik ini. Bagaimana mereka bersaudara itu berikatan. Makanya permusuhan antar saudara pun sebenarnya permusuhan yang sifatnya nggak langgeng. Sebenarnya permusuhan-permusuhan mereka itu permusuhan-permusuhan di permukaan saja. Bagaimana mengaturnya? Makanya orang Minang bilang berantemnya orang bersaudara itu cabiak-cabiak bulu ayam, robek-robek bulu ayam ya. Robek tapi kalau diginiin set nyatu lagi gitu ya. Robek lagi diginiin set ya, nyatu lagi kayak bulu ayam aja. Kayak bulu ayam aja. Orang suami istri bisa berpisah, tapi pada dasarnya bersaudara itu tidak bisa berpisah. Pertengkaran mereka, permusuhan di antara mereka, ya gitu aja semua kayak robeknya bulu ayam, tercerai, diginiin, nyatu lagi. Orang Minang bilang cabiak-cabiak bulu ayam, tercabik bagaikan bulu ayam. Makanya Islam memprioritaskan ikatan darah, namanya zawil kurba, kerabat.
Mau berinfak dulu kan kerabat, mau berzakat dulu kan kerabat, mau numbang dulu kan kerabat, mau membantu dulu kan kerabat, bukan yang lain. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wasailin wa fil riqab. Memberikan harta yang dia cintai kepada siapa yang pertama kali? Dzawil qurba. Coba cek ilmu zakat tentang infak. Nomor 1 dzawil qurba, kerabat. Zakat itu dulu kan pada kerabat. Kecuali orang tua itu wajib jangan dizakatkan. Orang yang berzakat pada orang tuanya kurang ajar namanya. Kok bisa orang tuanya miskin dia kaya? Kan kurang ajar banget itu. Gak ada zakat pada orang tua, gak ada zakat pada anak, gak ada zakat pada kakek nenek. Tapi pada saudara itu diutamakan berzakat. Berinfak juga sama. Dzawil qurba yang kedua, tetangga dekat apapun agamanya dia lebih berhak duluan. Kalau zakat nggak boleh sama orang kafir, nggak boleh. Tapi kalau infak, sebelah kita ada Hindu lagi hidup susah, Hindunya dulukan. Walaupun kita punya saudara Muslim juga susah, agak jauh tapi ya. Yang sebelah rumah, yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita, itu lebih dulu punya hak. Ya. Apapun agamanya, kata Rasulullah, apapun agamanya. Tapi waris pada anak udah jatuh kafir udah nggak boleh. Zakat juga begitu. Kalau anak udah dzawil qurba kita jatuh kafir udah nggak boleh. Dzawil qurba dulukan mereka, utamakan mereka. Dan bahkan kita mengenal istilah silaturahim. Silaturahim itu pada dasarnya ada hubungan darah, hubungan rahim. Makna asli dari silaturahim adalah ikatan darah. Baru kemudian ada istilah silaturahim kubro, yaitu ikatan persaudaraan yang lebih luas lagi. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sebangsa, silaturahim antar alumni, silaturahim satu kompetensi, ikatan dokter Indonesia dan sebagainya. Itu sebenarnya makna luas, makna asli dan silaturahim adalah hubungan saudara. Itu makna aslinya. Baru kemudian diperluas maknanya menjadi hubungan persaudaraan lebih jauh, tapi disebut sebagai silaturahim kubro namanya. Karena makna asli silaturahim itu adalah hubungan rahim, hubungan saudara. Jadi makna brothering itu, persaudaraan itu memang luar biasa. Tadinya saya mau menamakannya sibling ya. Cuman kalau saya namakan sibling nanti rancu. Karena pertama, sibling hanya bicara tentang interaksi saudara kandung. Brothering ini sedang berbicara tentang saudara kandung saling mendidik. Ya. Jadi nggak sama dengan konsep sibling dalam teori psikologi. Yang kedua, brothering ini tidak hanya bicara saudara kandung, tapi juga teman dengan teman. Betapa interaksi di antara teman dengan teman, bagaimana pertemanan bermain dengan teman itu sesuatu yang luar biasa, punya nilai-nilai edukatif yang dahsyat. Makanya saya sering bilang nih, kalau online ini terlalu dilama-lamakan, oke, anak kita sehat secara fisik, tapi habis ini akan mengalami gangguan kejiwaan namanya ya, gangguan sosial. Jadi pandemi ini selesai, anak-anak kita barangkali perlu berobat ke psikiater atau psikolog, hati-hati ya. Karena begitu kita takutnya menyembunyikan anak kita di dalam rumah, dia nggak bisa bergaul dengan teman-temannya. Fisik sehat, tapi sebentar lagi kemudian ada gangguan-gangguan sosial ya. Karena apa? Kebutuhan sosial itu adalah kebutuhan eksistensial, kebutuhan paling asasi pada diri